Houthi dilaporkan telah meluncurkan 320 drone dan 40 rudal ke beberapa wilayah di Israel. Militer IDF mengklaim berhasil menangkis, namun di satu sisi Houthi mengklaim militer Israel gagal menangkis hipersonik mereka. Mengutip Tribun News, pada 10 Januari, klaim itu dilontarkan oleh pemimpin Houthi Abdul Malik Al-Houthi beberapa waktu ini. Perlu diketahui, lontaran ratusan drone dan puluhan rudal itu diklaim terjadi sejak perang di jalur Gaza meletus. IDF mengklaim satu rudal yang jatuh telah diidentifikasi dan melakukan 2 penangkisan. Juga mengklaim Angkatan Udara Israel telah mencegat lebih dari 100 pesawat nirawak. Terbaru rudal Houthi menghantam area pemukiman di Jaffa, Tel Aviv Selatan, menyebabkan 16 orang terluka dan bangunan rusak. Di satu sisi, Abdul Malik Al-Houthi menyebut pihaknya berhasil menargetkan militer Israel berkali-kali dengan rudal hipersonik dan drone mereka. Operasi mereka itu diklaimnya memiliki dampak yang sangat besar, memicu ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan bagi Zionis yang gagal menangkis rudal Yaman. Bahkan diklaim oleh Al-Houthi bahwa industri penerbangan Israel juga terdampak besar. Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam, melaporkan bahwa IDF terpancing menuju ladang ranjau di kamp pengungsi Jabalia Timur, Gaza Utara. Aksi itu mengakibatkan satu di antara kendaraan tempur Israel meledak dan tewaskan IDF. Mengutip Palestine Chronicle, pada 10 Januari, Brigade Al-Quds merilis video aksi pancingan itu pada Kamis 9 Januari kemarin. Video itu memperlihatkan proses persiapan alat peledak anti-tank Takib yang dibawa Al-Quds ditanam lalu disamarkan, khususnya di sepanjang rute yang diperkirakan akan dilalui kendaraan militer Israel. Seorang komandan lapangan dari Brigade Al-Quds menjelaskan bahwa bahan peledak itu ditanam setelah menerima informasi tentang konvoi militer Israel yang mendekat di dekat lokasi administrasi sipil di Jabalia Timur. Rekaman itu juga menunjukkan pemantauan terperinci terhadap kendaraan Israel sebelum mereka mencapai area penyergapan. Dirasa cukup, bahan peledak diledakkan langsung mengenai satu kendaraan tempur, menyebabkan asap dan api keluar darinya. Kemudian seusai penyergapan, militer Israel mengumumkan tewasnya 3 tentara dan 3 lainnya terluka selama pertempuran di Gaza Utara tersebut. Dengan begitu, jumlah total korban militer Israel menjadi total 46 tentara dan perwira sejak dimulainya operasi Israel di Gaza Utara lebih dari 3 bulan lalu. Hamas dikabarkan telah memperkenalkan penggunaan taktik perang baru, di mana Hamas mulai meningkatkan penggunaan bom bawah tanah di medan tempur, jalur Gaza, dan tepi barat. Mengutip Palestine Chronicle pada 10 Januari, hal itu diutarakan menurut surat kabar Israel Ma'arif baru-baru ini. Lebih tepatnya, Hamas telah menggunakan taktik mematikan di Gaza dan tepi barat, di mana menanam alat peledak yang diledakkan dari jarak jauh di bawah tanah untuk menargetkan pasukan Israel. Analis militer Israel Avi Ashkenazi memberikan sorotan. Ia menyoroti bahwa tentara Israel telah mengidentifikasi perubahan dalam taktik tempur Hamas dalam beberapa hari terakhir, khususnya di jalur Gaza Utara. Laporan juga mencatat bahwa lebih banyak alat meledak yang biasa disebut sebagai bom perut ditanam jauh di bawah tanah dan diaktifkan dari jarak jauh. Cara kerja taktik itu adalah pejuang Hamas memantau pergerakan tentara Israel dari posisi tersembunyi di medan ranjau yang akhirnya mengarahkan pasukan ke area bahan peledak berada. Bahkan taktik itu ditemukan serupa oleh Avi Ashkenazi di medan tempur tepi barat. Dengan begitu, Ashkenazi mengklaim bahwa imbas pemakaian taktik tersebut, sejumlah besar pasukan dari Brigade Fir Nahal, unit teknik tempur, dan divisi lapis baja telah tewas di jalur Gaza Utara.
Operasi banjir Al-Aqsa disebut bak membuat Israel berdarah, di mana telah meninggalkan bekas luka panjang yang mempengaruhi segala aspek kehidupan di Israel. Mengutip Palestine Chronicle pada 10 Januari, hal itu diutarakan dalam tulisan Sharhabil Al-Gharib di Al-Mayadin Arabic beberapa waktu ini. Ia membahas perang Israel yang sedang berlangsung dengan Hamas dan Hizbollah telah memicu peningkatan tajam dalam migrasi terbalik. Dengan para profesional yang sangat terampil melarikan diri untuk mencari stabilitas yang semakin memperdalam krisis internal negara Israel. Operasi banjir Al-Aqsa disebutnya telah meninggalkan bekas yang panjang pada realitas internal Israel, mempengaruhi semua aspek kehidupan, politik, ekonomi, dan sosial. Selain itu, kerugian finansial akibat perang mencapai 11 miliar US dollar yang memperdalam perpecahan politik dan sosial. Sementara para pemukim Yahudi disebutnya hidup dalam keadaan frustasi, berjuang untuk mengatasi dampak negatif perang yang terus berlanjut. Israel disebut berada dalam kondisi yang terus-menerus terkuras, krisis yang tercermin dalam beberapa detail yang menyakitkan. Bahkan kekalahan politik dan strategis yang kini dihadapi Benjamin Netanyahu disebutnya tidak dapat disangkal, disebut gagal menuai hasil penuh dari perang di Medan Timur Tengah. Brigade bunuh diri Hamas dikabarkan mulai beraksi. Terbaru, Brigade khusus Hamas itu mulai mengamankan warga Israel yang telah disandera di jalur Gaza. Mengutip Tribun News pada 10 Januari, hal itu diungkapkan oleh seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya dalam wawancara Al-Arabi Al-Jadid baru-baru ini. Lebih tepatnya, pejuang Hamas itu mengklaim tanggung jawab pengamanan warga Israel yang disandera di jalur Gaza diserahkan kepada Brigade khusus yang disebut Brigade bunuh diri. Brigade itu berisi para pejuang terlatih yang memang ditugaskan memastikan keamanan dan perlindungan bagi para sandera di tengah perundingan gencatan senjata Hamas Israel. Namun pejabat itu tidak mengungkapkan rincian tentang struktur dan metode dari Brigade bunuh diri Hamas tersebut. Hanya saja seusai menyatakan klaim, pejabat itu mulai menyinggung perihal upaya mendorong kemajuan perundingan gencatan senjata. Keputusan itu misalnya kesepakatan untuk menambah sandera yang akan dibebaskan adalah respons atas situasi buruk kemanusiaan yang dihadapi warga Gaza. Ditekankan olehnya bahwa Hamas tidak jauh dari perjanjian gencatan senjata jika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunjukkan respons positif, terkhusus atas isu gencatan senjata permanen dan penarikan mundur pasukan Israel. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dituduh membahayakan tentara. Di sisi lainnya, orang tua IDF juga menyebut bahwa tak ada lagi umpan meriam untuk dilontarkan ke medan perang. Mengutip Times of Israel pada 10 Januari, hal itu diutarakan oleh kelompok yang disebut Parent of Soldiers Say Enough pada Kamis 9 Januari 2025. Pihaknya menuduh Netanyahu memperpanjang konflik dan mempertaruhkan nyawa anak-anak mereka. Dalam surat terbuka kepada Netanyahu, lebih dari 800 orang tua prajurit IDF menuduh Netanyahu bertindak tidak bertanggung jawab dalam mengelola perang. Para orang tua itu turut menuntut agar ia mencapai kesepakatan dan mengancam akan melancarkan perjuangan habis-habisan. Disebutnya bahwa IDF tidak lagi punya alasan untuk tetap tinggal di Gaza selain memenuhi keinginan mesianis untuk tetap di sana. Selain itu, para orang tua IDF juga menuduh pertempuran di Gaza adalah perang tanpa cakrawala, semata-mata demi kepentingan kelangsungan hidup politik Netanyahu sendiri. Aksi Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas menaruh bom di atas tank IDF, diledakkan jarak jauh hingga bunuh 6 perwira dan tentara IDF. Mengutip Tribun News pada 10 Januari, kabar itu menurut laporan dari media Kabarni baru-baru ini. Lebih tepatnya, sumber utama itu melaporkan bahwa Hamas mampu membunuh 6 perwira dan tentara dalam 24 jam di Beit Hanon di jalur Gaza Utara. 3 di antara tentara Israel yang tewas tersebut terjadi dalam sebuah serangan terhadap tank. Diklaim oleh sumber utama bahwa sebuah tank Israel meledak setelah alat peledak ditempatkan di atasnya dan bukan di bawahnya. Itu menandakan bahwa serangan fatal dari Brigade Al-Qassam dilakukan lewat cara yang disebutnya sangat berani.
Laporan merinci ada 2 tank militer Israel yang terkena serangan. Serangan mengakibatkan tank pertama terkena ledakan alat peledak yang sangat merusak, sedangkan tank kedua terbalik karena intensitas ledakan hebat, menewaskan 3 tentara dan melukai 7 lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.